Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi ta'tibil aulad. Wassalatu wassalamu ala khairil ibad wa ala alihi wa ashabihi alladhi tattabi'us sabilar rasyad. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami hormati. Tanggal 28 Februari 2016, Bunda Eliza terpaksa membubarkan acara Indonesian Model Hunt di Hotel Grand Nanggro yang diikuti oleh anak-anak usia 8 hingga 18 tahun karena dinilai telah bertentangan dengan syariat Islam. Ternyata mereka adalah anak-anak yang bermasalah di rumah. Sebagian terlalu dimanjakan, sebagian lagi justru terlalu dibiarkan. Sebagian lagi adalah anak-anak yang hidup di keluarga yang tak peduli dengan syariat, bergelimang maksiat. Sehingga yang terlahir bukanlah generasi anak-anak saleh, tetapi generasi yang salah. Bukan generasi yang ahli salat, tetapi ahli maksiat. Bukan yang rajin mengaji, tetapi yang gemar korupsi. Kasus terus terjadi. Bahkan menurut Kepala BP3A Aceh, Ibunda Dahlia, permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak Aceh dewasa ini dapat dikatakan sangat mencemaskan, bahkan sangat mengkhawatirkan. Merasa prihatin dengan kondisi tersebut, terbuka pintu hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Peran Keluarga dalam Membangun Generasi Bangsa yang Quran. Landasan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang akan dilantunkan oleh qari kami berikut ini.
Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan Ibu Pertiwi, Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan bi Tafsiril Quran, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya Al-Kabir, serta mayoritas pakar tafsir lainnya mengatakan bahwa ayat ini hanya ditujukan kepada para orang tua yang telah lanjut usia, sakit-sakitan, serta memiliki tanda-tanda kematian. Menurut Muhammad Said Tantawi dalam tafsirnya Al-Kabir, serta ayat ini juga disampaikan kepada semua orang untuk khawatir, cemas, dan takut meninggalkan generasi dan anak-anak yang lemah. Lebih lanjut, pakar tafsir Indonesia Muhammad Quraisy mengatakan, kata di'afah bermakna lemah harta. Namun jika kita menggali lebih dalam, bukankah karena lemah ekonomi, lemah harta, generasi muda tidak berpendidikan? Akhirnya lahirlah kebodohan, kemunduran, buta huruf, tidak paham dengan agama, dan yang lebih tragisnya adalah anak-anak tidak pernah mengenal yang namanya Al-Quran. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2015, bahwa Nangro Aceh yang mayoritas penduduknya Muslim dan sangat fanatik dengan keislamannya, justru 75% generasinya tidak mampu membaca Al-Quran. Fakta ini cukup memalukan, mengkhawatirkan, bahkan mencemaskan kita. Disadari atau tidak, ini merupakan rencana awal Barat dalam menjajah dunia Islam. Oleh sebab itu, keluarga merupakan madrasah pertama umat Islam, berkewajiban untuk mendidik, membimbing, dan mengarahkan anak-anaknya kepada Al-Quran. Al-Baitu Madrasatul Ula, rumah merupakan sekolah utama. In a'datta, dan apabila dipersiapkan dengan baik, a'datta sya'ban thayyibal a'rab, maka akan melahirkan para remaja, anak muda, dan generasi yang kuat. Lantas, bagaimana menciptakan generasi yang Qur'ani? Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang akan dilantunkan oleh qari kami berikut ini. Ya
mengomentari ayat tersebut. Menurut Ibnu Abbas, sang terjemahanul Quran mengatakan bahwa ayat ini merupakan perintah amar ma'ruf nahi mungkar dalam institusi rumah tangga dengan bersama-sama melakukan kebajikan dan meninggalkan kejahatan. Ayah berkewajiban untuk menegur sang istri jika bersalah. Sebaliknya hadirin, suami istri juga mempunyai hak yang sama untuk mengingatkan sang suami jika khilaf. Lebih dalam, ayat tersebut juga menempatkan kata anfusakum sebelum ahlikum. Maknanya hadirin, tentunya orang tua harus memperbaiki dirinya jauh sebelum memperbaiki keluarganya. Ayahanda tentunya harus menegakkan salat sebelum memerintahkan kepada anak-anaknya. Ibunda berkewajiban untuk berada di garda terdepan sebelum menerapkan kepada sebuah hati tercinta. Oleh sebab itu, Sayyid Naqib Al-Atas mengatakan, sebab utama berbagai problematika dalam kehidupan dunia pendidikan adalah krisisnya keteladanan orang tua dalam upaya mendidik anak-anaknya. Dengan demikian, ayat tersebut merupakan landasan filosofis kepada para orang tua dalam menjaga, membimbing dan mengarahkan anak-anaknya. Sejarah membuktikan, bukankah orang seperti Pablo Escobar, seorang mafia kelas kakap dunia, Harris Moore, seorang barefoot bandit Amerika, Ned Kelly, seorang perompak Australia, serta Felicia Cabra merupakan sosok yang paling diburu di dunia. Mereka telah berhasil menciptakan keonaran, kejahatan, bahkan kezaliman di dunia. Ternyata mereka adalah sosok anak muda yang terlahir daripada rahim ibunda yang tidak betah di rumah, hidup dalam kemegahan, bergelimang harta, namun tak pernah tersentuh kasih sayang daripada orang tua. Sebaliknya hadirin, Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i dibesarkan dalam kondisi yang pas-pasan, namun dengan kasih sayang dan tarbiyah Qur'aniyah mengantarkan beliau menjadi seorang tokoh ulama dalam peradaban Islam. Maka tak salah jika Rasul berujar, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Hadirin para pengunjung yang berbahagia, akhir dari syarahan singkat tadi dapat kita simpulkan bahwa keluarga merupakan benteng utama umat Islam. Jika kita mendambakan masyarakat yang taat, Umat yang hebat, bangsa yang kuat, maka mari ciptakan keluarga yang sakinah dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, manhaj dan jalan hidup. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Menyojot tak berlaku, polaku jetlah sotraya. Menyohanjut tak berlaku, anak tengku yang berlaga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.